Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mudahidina amma ba'du ibadullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia segala limpahan karunia rahmah dan hidayah, sehingga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Basalam kita tidak pernah akan terlupakan, marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat dan kalam termulia untuk beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu kita balik dengan ambo Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentulah dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, dalam tayangan syiar YouTube Buya Pasaman Timur. Insya Allah pada waktu dan kesempatan yang Allah ridhoi ini, yang Allah berikan izin dan ridho dalam makom Kaji Minang, dan selalu ambagi makom Banamo Pituah Surau Tuo. Batamu balik dalam makom Pituah Surau Tuo dalam mengingatkan saling mengingatkan, ikulah nan judul utama daripada kata tadi. Pada tayangan dan waktu kesempatan yang Allah berikan kepada kita dalam bertemu jamaah dengan kita sadunya, ambo akan memberikan sebuah pemahaman dan berbagi pemahaman tentang kiramatnya mimbar dalam surau. Anan dikatakan judulnya adalah mimbar Tuhan. Anan dikatakan mimbar Tuhan, hakikat nambah kalamko harus dijalihkan uji-uji kebenaran. Bapusako kita kepada wahyunya Allah. Wahyu dalam kalam berarti mimbar. Banyak kita caliak dari seluruh penjuru penceramah-penceramah yang belum sampai saat kini alun membawa kaidah dan manfaat kepada umat. Masih banyak umat dalam tekanan hidrayatul fikri wa dan hidrayatul iradah. Banyak juga lain nanti sesu akajo hati, ndak amuh tanah baalai mau beknya. Kalau akajo hati labasan kita, tentu ubeknya rohaninya lain. Kalau lah rohani pulau ndak sanggup mau bek, ba'a kita kan masahanahkan dunia ko, masahanahkan ba'a mahasananya, hasanahnya tumbuh daripada dunia, wafil akhiratnya pun hasanah. Tapi ba'a kita kadape, mungkin salah satu wajib kita ingat balik tentang hak bermimbar. Hak bermimbar kolah nam perlu sangat kita dapean. Karena apa? Amanah yang akan kita sampaikan kepada umat memiliki ketentuan adab-adab hakikat kepada Allah. Tak bisa awak dengan kebenaran kaji, awak tagak ke dalam katih mimbar, bakalam-kalam di mimbar, dia ulah kebenaran kaji saja. Dia menyampaikan satu patah dua patah kata. Tapi ingat,
hak dan kudara yang menyampaikan harus kita kanaju karena akan membawa menuju keberakatan umat. Barakai nak beko kaji awak dalam kehidupan bersama-sama. Barakai enggak, badape enggak hidayahnya beko. Tentu kita perlu sama-sama meningkatkan ba aman dengan kaji, ba apulo kaji nan turun. Allah joban jo sarai nyo kaji turun, Allah jo sarai nyo kaji baterimo. Jo apa kaji baterimo, jo apa kaji baturunkan. Ijan beko lalacah surau awak buat. Tapi kita lupa amanai Tuhan. Tabaraka Allah, sampaikanlah amanahku. Menyampaikan amanah adalah sebuah kudara yang tersimpan dalam ayat. Itu namanya amanah. Ya ayyuhallazina amanu. Itu namanya amanah. Aba awak menyampaikan tasirik tadi. Di amanah ko ada di dalam kudara. Nah ikut yang dikatakan ibarat kita menerima surat. Kalau surat kita terima, indak surat itu dan dibaca dulu, dibuka amplopnya dulu, baru dibaca surat. Indak langsung amplopnya pula nak dibaca dulu, indak kabuswo tulisan dah. Itulah yang dikatakan ada kulimah di dalam kalimah. Aku limah kolah nan rahasio nan disampaikan dengan adabnya. Kalaulah iyo beko ado tapi adabnya. Kalau indah hikmah dan manfaat nan mandanga 80 tahun kamu masaji itu yo nasib baru. Mau ditujuai duit awak baru. Indah lapeh dari masalah, indah lapeh kabeh dari utang. Bakau model itu janji Allah yang dikatakan hai yang lempalah memberikan kemenangan, tapi kita kalah juga tarikh. Allah bana taga awak kalah juga baru. Allah dua ayam kau di atas padi barunya mati kelaparan. Allah batuhan diri kepada Allah baru di situ awak kehilangan kebenaran. Ikonan disampaikan. Maka kita introspeksi diri kita kembali kepada seluruhnya jamaah. Antah tagak dinan salah nak menyampaikan kurang tapi kie alu aja pati. Atau mungkin kita nan salah dalam memahami, mari kita cari kondisi sebenarnya. Itu bongkar. Di dalam aturan mimbar kita harus paham apa status jasad awak, apa status rohani awak, dan apa status nyawa awak, dan apa status sadonya di dalam menyampaikan ayat-ayat sucinya Allah. Ayat suci kau ndak baca ayat Al-Quran saja nak kita baca dah. Bakalam kita dengan bana asa tahu di makalua kalam itu dinamakan ayat suci. Contoh sucinya apa? Kalam kau kan keadaan. Keadaan kau adalah kejadian. Kato yang menjadi keadaan menjadi kejadian. Iko kalam Al-Quran yang turun ke muka bumi. Nah tapi nan kita alami dalam melaksanakan pituah yang dimaksud dengan amanah, iko perlu kita ingat. Jamaah pituah surau. Dalam kita memahami kebenaran hakikat ketuhanan kita pada diri, dalam kita memberikan pandangan kaji, dan kita yang menerima kaji, iko harus sama dengan usuli solat. Anan dikatakan sami usuli solat. 3 sifat hakikat tagak bausoli menuju sampai asalnya 30 kudarai dalam kolbi. Nur tagak zat takambang batin bakato menanti pulau kudarai zat batin dan nur dalam wujud samato. Iko basuonya. Jadi kalau susoli usul diri mengajak usul, semua awak melakukan suatu syiar atau menerima kaji, kita harus tahu apa sabananya mimbar. Nah, sementara pemahaman tentang kauli kita belum bisa. Kauli itu apa? Hakikat dan ayat yang kita sampaikan tadi. Tapi kita menyampaikan kiraat jo kiraah saja. Anak kiraat jo kiraah ambil ayat cari arti sampaian. Nah,
Ambil baca ayat, cari artinya, sampaikan. Itu namanya qiraat. Tapi kalau hikmah, indah itu doh. Anan terjadi kudarai dalam ayat itu nambah kembangkan. Anan ikon akan menjadi amal. Ikon akan diamalkan. Tapi kalau tidak kudarai nak diamalkan, ba'atulah Tuhan menjadikan sifat tujuh bagi dalam diri. Kudarai iradai ilmu sama basar kalam hayat. Bawa akan menjadi kudarai kan? Kalau nawak tarimu konyo pengalaman. Nah makanya kita harus cari kedua posisi. Antara nama narimu kaji dengan nan memberi kaji. Kesalahan pasti salah satu. Kalau kaji tidak kapan salah. Kalau kaji indak kapan salah, tapi kalau nak terjadi kesilapan iko dari yang manta jona menarimu. Aku dari manta, kudare nan manta indak buliah pertama inyo basinggungan dengan ayat suci nan di dalam dirinya. Aiko, apa caranya tu buya? Iya. Ayat suci kalau nyoba singguangan jo kulit dagi yang urek jo tulang, jo aka napasu, ikut nyo ndak kamu mustajab sampai kau mai lai. Nah, ikut cicik kita bahas tu. Ndak kamu mustajab sampai kau mai lai. Sebab dari mana datangnya wahyu tu? Sementara kita tahu mimbar ko makomnya wahyu. Nah, kini nan pantas tagak di dalam wahyu kosia. Artinya kudarai apa nan pantas tagak di dalam alam wahyu bernama mimbar. Tentu hinyo harus memakai kudarai yang hakikat. Anak kudarai hakikat tadi tagak nur dalam tubuh, tagak zat dalam rohani, tagak batin dalam nyawa. Itulah yang dikatakan diri hakikat. Bamimbar Muhammad kepada Adam bakalam Allah dalam nyawa. Itu namanya hakikat. Allah awak tabaraka Allah serupa itu. Nah kalau alun berarti awak harus maisi dulu atau mentahali ke dalam diri awak. Gitu. Harus awak mentahali balik jamaah. Ya. Nah sesudah itu baik tujuanan bandanga dari manyo masuk antara kaji. Kalau dari talingo itu basar, tugasnya mandanga saja mantan luntan tunyo bisa lai. Ndak ada jalurnya dah. Ya. Nah jadi jawab kita danga kaji, nah ikulah na wajib kita pahami. Iko bagi nama narimo kaji. Ya. Nan manarimo kaji ba dari ma turunnya kaji. Kalau memang mimbar turun dari Allah bernama wahyu, amanah turun dari Allah tabaraka Allah untuk disampaikan, tentu kudarai wahyu dan undang-undang wahyu kok kita harus tahu. Undang-undang wahyu kok kita harus paham. Di salah satu nan tadi adalah kudarai ayat. Jadi ba'a kita yang menjadi pemberitahu. Nah, itu dalam kata penceramah lah umpamanya. Pemberitahu. Pemberitahu ko Allah serupa nan dibacaan Yasin tu pulangnya, kudaratnya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Apa maksud itu? Allahkah diri kudaratnya dikodratkan kepada nuzul Quran. Nuzul Quran batu buah kudarai ayat hayat pada rohani nyatulah Al-Quran dan idui ikolah kitabullah. Allah kitabullah nan bicara, Allah kitab Allah dasarnya. Indah lari lagi ke kitab lain. Indah bersejarah kepada nan lain dulu dah. Adukah nan halal sejarah masuk ke Tuhan? Kecuali sejarah diri adalah Tuhan sejarah diri. Kita adalah limbago kudarai agamu syarat yang pertama masuk menerima hakikat sehingga bahasa kita adalah bahasa adai. Ikut diakibatkan masuk hakikat ke bahasa kitabul Quran. Bahwa kita tidak mungkin adai bersandi syarat-syarat bersandi kitabullah. Kalau syarat yang tidak punya kita,
Adai kita punya sarak kita ndak batilanjang. Ndak batilanjang ala gagah lo sarak daripada adai. Nah ikut namanya Allah gadang pulo sumbek daripada betul. Artinya apa? Gadang lo diri pada Tuhan awak tagak di mimbar. Nah ikolah nan menjadi kiamai. Kiramai apa? Kiramai mulia namanya. Kiramai mulia hilang barokah, hilang hidayah. Ya, itu kiramai mulia namanya. Abih na wajib tinggalan sunnah. Daulah apa? Talangga alu aja patut sarak dalam diri, wujud dalam sifat batuhan. Talangga. Awak duduk di mimbar, barasu duduk dalam kayu, barasu duduk dalam bangku. Mimbar ko mihrab. Ya, mihrab artinya Allah mihrab. Mihrab itu adalah lata masuk beralih. Ya, indah awak nan dulu yo nan tagak lai. Indah awak nan tubuh ko nan duduk situ lai. Tapi sudahlah menjadi limbago Tuhan. Lah menjadi wa limbago Tuhan. Ayat pada tubuh, hayat pada rohani, jadi duitlah ayat bernama kitabullah. Untuk melaksanakan itu, menyampaikan amanah bukan orang nan santiang nan mengecek itu, tapi ini nan santiang pan amanah kalau nan santiang, amanah ko nan rancak, amanah ko nan sempurna. Bukan orang nan tampilan nan harus sempurna, tapi nan sempurna adalah amanah. Kita langkui dulu persyaratannya. Apa syaratan hakikat awak? Kitabullah. Allah bauji kitabullah diri kita ko. Batu buah ayat kudarai ayat bakudarai ayat pada tubuh bakudarai ayat pada rohani. Jadilah Al-Quran dan duit. Kolan nak pulang tu Al-Quranil Hakim. Aba kita menyampaikan kauli daripada ayat tadi masuk dari kauni paling dalam, yaitu ditranslate istilahnya dari Tuhan, sampaikanlah itu. Baitunya menyampaikan dinantilah di kudarai termulia Muhammad bamimbar ke tubuh Adam bakato Allah dalam nyawa, tumbuh dari kolbi digerakkan oleh jantung, disampaikan oleh suara nan silimbago duduk saja dengan elok. Itu baru. Tapi kalau alunnya tasambung tauhidnya lah, ndak tagak alif tasire tadi, ndak turun kaji dalam wahyu, tumbuhlah cerita dalam pengalaman. Tanianyo bancai kawan, tanianyo habis kawan. Bahasa bawa abi kawan, abi wakatu ulah mananga kaji. Nan puta-putai duit di situ juga. Iko juga lah nindak membawa barakai istilah orang. Deba dek kita ndak tapik di huluhiyah kaji. Bantu itu juga nan mandanga. Nan mandanga itu nyu harus tahu dari mana danga kaji ko. Dari mana makom kaji ko masuknya. Jadi yang mau sampaikan, insyaallah kalau tajali kauni, dari kauni ke mutakalimun, dari mutakalimun ke kalam, itu memiliki jalur 3 titik. Anan dikatakan jalur 3 titik. Tumbuh kalam wahyu dari kolbi bernama kauni, digari andek jantung bernama batin, disampaikan dek nur berupa hayat, sehingga kita dalam bago duduk dengan tanah. Oh anda bisa dima pengalaman kadape. Nah kalau alun lai Allah majakan awak mengecek Allah maul bayan di Rahman. Awak jawab dulu. Dan kita khawatirkan jamaah ada puluh sebagian, tapi sebagian mudah-mudahan tidak di kampung gitu. Kalau sarai nak menjadi ustaz, pandai memandian mai dulu baru pandai jadi ustaz. Ya, ikolah lari dari hukum wahyu, ya, hukum kiramai, hukum aras, hukum kutsi, dan hukum wujud dan maujud. Kenapa? Karena bukan itu keafdolan seseorang yang telah dimubalikkan di dalam Islam. Keafdolan itu terbuka hijab dirinya kepada Allah di ketaatan dan kealiman. Itu baru. Dan tumbuh ilmu dari kemantapan, yaitu khadrat qalbiyah.
Allah puat kalbinya, itu baru orang. Tapi kalau masih kalbinya belum puat, itu yang kita khawatirkan. Ana dikatakan kalbi puat, Allah wajibul wujud kudu dua di dalam diri itu. Alam baru mahnya di dalam diri. Ko baru diri nama pulonan tampe Tuhan baru mah apa diri tubuh ko. Kadang lo tubuh pada Tuhan tu. Cari pulau beko di majalannya diri nan mana dipakai Tuhan soal Tuhan. Kali ko banyak dipakai orang rumah, dipakai de kawan-kawan, dipakai de ayah mak wak. Tapi nan dipakai Tuhan nan mah. Manan diri wapi ampusikum afala tubsirun tu. Tentu nak duduk jo kaji di situ. Jamaah pituah surau tuo nan ambo rahmati. Alhamdulillah kalau kita lah saling mengingat terhadap suatu yang diberkahi Allah. Sampailah amal itu, pacah amal, lapih muka su. Insya Allah. Dengan kita mendirikan kebenaran hakikat Tuhan pada diri kita. Apalagi dalam kajian pituah surau tua kini ko adalah mengingatkan. Kalau yang namo mengingatkan, kalaulah adonan labiah tahu, ambo hanya ganti mengingatkan pasan dari surau tua itu. At elo maniti rajang. Yang sampai titian patah. Elok-elok berhadapan jo orang. Ijan sampai amanai ko pacah. Insya Allah. Jadi dengan mudah-mudahan kita bisa saling isi, saling asah, saling asuh. Insya Allah. Banyak orang ke rumah saji, tapi tidak banyak orang dapat Tuhan. Tapi kia dia awak. Ayam lalu dia teh padi barukah mati kalapar. Allah tagak diri sebujik diri, barulah di situ kehilangan Tuhan. Kenapa? Naikon nanti kecek orang tadi. Nanti disampaikan dari orang tua-tua kita, kok nak pai kapaya kupuh ting senggahlah sabat tadi bukit tinggi. Kalau nak tahu sianan tubuh, dalam tubuh itulah insan berdiri. Nah, mudah-mudahan bisa kita memahami amanai-amanai dari surau tua tadi. Bahwa kita mendapatkan pituah surau tua kini, insya Allah dalam makom mimbar nanlah kita buka kaji tadi. Mudah-mudahan bermanfaat itu bersama. Kalau umpamanya telah paham, alhamdulillah mengingatkan saja aku. Tidak bukan karena lancang, tidak juga bukan karena hebat, hanya saling mengingatkan kewajiban itu sesama muslim. Insya Allah apalagi dikatakan Minangkabau pewaris kaji tuo di dalam surau tuo. Ikona itu tagakan. Kita tagakan terus. Mana dipituahkan kaji tuo di dalam surau tuo. Tagakan itu tauhid. Jangan beko didiamkan karena bangkitlah batang tarandam baru salamai kiai itu. Seluruh wujud di situ. Insya Allah mudah-mudahan menjadi kambang dalam kehidupan umat. Barakai ke kampung wak. Iduikan ruah kaji tua balik. Dirikan ruah kaji tua tu balik. Dan tagakkan pituah surau tua. Tagakkan surau tua tu balik. Dan dirikan kaji tua di dalam surau tua. Insya Allah barakai iduik itu. Barakai insya Allah. Jangan kita banyak punya pengalaman, tapi pengalaman tidak baku darai. Akibatnya tidak membawa barakai kepada umat. Insya Allah mudah-mudahan umat dan kita seluruh jamaah mudah-mudahan mendengar kaji Allah pandai awak ini. Kalau dulu mendengar kaji, oh kosong, kosong pula. Nah kini tidak lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah zat batinnya Allah lillah jalankan Rabbi menguasai amin diri awak. Ba'alah kaji tadi sampai menguasai diri awak ditunggu dengan pituah kaji dari surau tua. Acara menunggu. Anan keluar suara dari Pak Amanah tadi
timbul dalam kolbi, suara digerakkan oleh jantung, disampaikan oleh murid sampai lu masuknya ke dalam baputanyo. Itu namu liga Allah, itu yang liga Allah azali Allah fi sifatun alal an-nasirun. Nah ikulah yang dikatakan alam sifatnya jauhar diri. Jadi kalau awaklah bisa mendengar kaji, jo kaji, alhamdulillah tumbuh kaji itu. Tak perlu diingat le tumbuhnya. Inyo nak kami ingat awak. Karena apa? Kita ko adalah barang nan mengingatkan, wujud nan mengingatkan, bukan wujud yang mengingat. Insya Allah mudah-mudahan barakah dan sampailah hendaknya amanah kepada Allah dan sampai kepada kita bersama dengan nyai sehati, seayun, sabidua, sapajalanan Minangkabau pawaris kaji utama di muka alam. Insya Allah mudah-mudahan ini yang memaksud seluruh keluarga besar kita di Minangkabau meningkatkan iman tauhid. Insya Allah tauhid usako Minangkabau. Al-Quran bahasanya hakikat bahasa bermakna Minangkabau tumbuh di dalam diri, bukan tumbuh dalam kerante. Ikulah amanai, ikulah nantasire. Penguasa tersirik pertama Minangkabau. Insya Allah itulah makanya satu-satunya kitab nambah sanda ke Al-Quran hanya kitab orang Minangkabau. Yaitu apa kitabnya? Sara. Nah, ada bersandi sara nan sara ko bersandi. Sianan sara ikulah penghulu agama. Sianan sara ikulah pemaci amanai. Sianan sara tampe batanyo jo babarito. Ambo harapkan janta pengaruh dengan perkembangan cara bersiar jam. Kenapa? Karena kita memiliki kaidah-kaidah khusus, yaitu tauhid. Tauhid ikut rukun Islam pertama. Nam pertama sabalun solat. Nah, itu juga harus pertahankan. Jangan lapeh tauhid dek bakaja dalam iman. Jangan lapeh tauhid dek bakaja dalam iman. Contohnya apa? Awak ke surau pai bertauhid. Tiba di surau tak kabeh di iman. Anan tabe iman awak nak mangana Tuhan langsung bayang. Nanti kenapa? Takut lupa ayat, takut lupa rakaat, tapi jadi lupa di Tuhan. Ikulah yang harus kita tingkatkan. InsyaAllah saling mengingatkan kita. InsyaAllah mudah barakat. Dan bagi dun sana ambo cucu kemanakan nenek mama seluruh sahabat Jokarabai. Dan ingin mendapatkan tuntunan seminggu sekali dalam live baraja tentang Pituah Surau Tuo. Insya Allah silahkan mencari aplikasi Buya Pasaman Timur, update dan install. Nanti akan ikuti proses, maka akan kita bertamu seminggu sekali. Ikuti insya Allah. Mudah-mudahan dek inilah canggih tinggal mampu sejolai. Kalau untuk istilahnya bermusyawarah itu sudahlah, Allah pun tidak akan jawab. Batin di muka mata nan zahir di depan diri. Jadi tidak ada kesulitan. Insya Allah. Barakallah ya Karim ya Rahman ya Rahim ya jamaah seluruhnya. Insya Allah dan barakai jamaah. Amin insya Allah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.